Halo kawan-kawan, saya Ambo Klagilit. Hari ini kita akan cerita-cerita dengan salah satu masyarakat adat dari Sorong, Papua Barat Daya. Nah, cerita topik kita di hari ini adalah mengenai soal akan berkaitan dengan salah satu perusahaan yang hari ini sedang menggugat Kementerian Investasi, di mana masyarakat adat dari Sorong juga memilih untuk terlibat di dalam gugatan tersebut. Bahwa sejak awal di sekitar bulan Desember tahun 2022, Kementerian Investasi mencabut izin pelepasan kawasan hutan PT Sorong Agro Sawitindo. Nah, merasa dirugikan dengan tindakan Kementerian Investasi mencabut izin pelepasan kawasan hutan ini, yang kemudian menjadi latar belakang kenapa PT Sorong Agro Sawitindo mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melawan Kementerian Investasi. Nah, karena lokasi daripada perusahaan ini ada di wilayah masyarakat hukum adat Moi di Kabupaten Sorong, maka ada beberapa marga dari suku Moi memutuskan untuk terlibat di dalam gugatan ini sebagai tergugat dua intervensi, yang mana untuk membelah atau mempertahankan hak dan kepentingan mereka di atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, untuk hal itu kita akan cerita-cerita dengan salah satu perwakilan masyarakat adat dari Sorong. Mungkin Bapak Martin bisa memperkenalkan nama supaya teman-teman juga tahu. Iya, terima kasih. Nama saya Martin Krapiu, dari Kampung Gisim, Distrik Segun, Kabupaten Sorong. Oke, dari Kabupaten Sorong. Oke, sebelum kita akan bercerita soal keputusan masyarakat adat untuk memutuskan terlibat di dalam gugatan ini, mungkin Bapak Martin perlu menceritakan sedikit soal marga Klaviu. Wah ya, mungkin itu, silakan. Ya, marga Klaviu pertama itu dari Kampung Kelawak ya. Kampung Tarsa. Kampung Tarsa. Ya, Kampung Tarsa. Dari Kampung Tarsa terus dia masuk di Kelamono. Kelamono langsung ke Gisim. Nah, di Gisim ada dua kampung lagi, yaitu Kampung Kelajarin sama Kampung Gisim di Distrik Segun. Ya, di situ kami ditetapkan di situ. Jadi marga Klaviu ini ada atau bermukim di Kampung Kelajaring dan Kampung Gisim, Iya. Distrik Segun yang ada di Kabupaten Sorong. Ya, demikian. Jadi memang seperti di awal Bapak Marisa menjelaskan bahwa ada satu perusahaan yang hari ini sedang menggugat. Mungkin Bapak bisa menjelaskan soal kehadiran perusahaan ini sejak awal mula bertemu dengan masyarakat adat itu seperti apa, terutama marga Klaviu. Itu mulai dari tahun berapa kayak? Baik. PT SAS Agro Sawit dia masuk di Kampung Gisim itu. Pertama dia ketemu dengan masyarakat dulu. Ya, masyarakat ada di sana ada 9 marga. Ya, 9 marga. Ya, dia masuk tahun 2008. Dari ya, 2008. Ya, 2008. Nah, di situ. Jadi itu awal mula bagaimana perusahaan mulai datang dan ketemu dengan masyarakat adat 9 marga ya yang ada di Kampung Gisim dan Kelajaring Distrik Segun itu. Ya. Jadi itu awal mula. Tapi bagaimana sikap masyarakat adat saat waktu itu saat perusahaan datang ketemu dengan masyarakat? Ya. Awalnya itu mereka menolak. Oh ya. Iya, menolak. Awalnya itu menolak, mungkin kurang lebih tidak sampai 1 tahun. Tapi dari pihak yang datang itu selalu komunikasi. Oke. Nah, komunikasi. Ya. Jadi bangun komunikasi dengan pada akhirnya ada berapa marga yang menerima pada saat itu.
Oke, jadi awal tolak, Iya, kemudian karena perusahaan dekati terus. iya dikasih terus, makanya dia harus ada 4 marga yang ya, Yang terima. yang terima. Oke. Kalau Marga Claviu sendiri punya sikap terhadap kehadiran perusahaan ini seperti apa? Ya waktu itu ya kami memang tidak terlibat juga, tetapi berdasarkan 4 marga ini yang berdekatan dengan wilayah kami, tanah adat kami. Makanya artinya diikutsertakan untuk mendengar keputusan benar-benar mereka ini menandatangani kontraknya. Tapi kontrak itu pun kami tidak tahu. Jadi Marga Claviu juga terlibat di dalam pertemuan dengan perusahaan, tetapi Marga Claviu tidak melakukan kesepakatan apapun dengan perusahaan. Itu artinya. Ya. Ya. Alasan apa yang mendorong sehingga Marga Claviu itu menolak kehadiran perusahaan? Ya, pertama itu alasan pertama melihat dari wilayah kami. Terus yang contohnya itu di luar di Kabupaten Sorong itu sudah terjadi. Hutannya dihabisin. Nah, sedangkan kami punya wilayah kecil. Oke. Kami sayang sekali hutan kami. Jadi Marga Claviu ini dia berbatasan dengan marga-marga apa saja? Ya, ini marga berbatasan dengan ada marga dari Kelamono itu Padan, terus dengan Sede, Kayaru, Kelasa. Itu mereka ini yang berbatasan dengan marga Claviu. Jadi itu yang kemudian mendorong Marga Claviu juga waktu itu terlibat di pertemuan-pertemuan karena perbatasan-perbatasan wilayah ada tadi kayak gitu ya. Iya. Oke, jadi seperti tadi awal saya sudah jelaskan bahwa hari ini Kementerian Investasi digugat oleh PT Sorong Agro Sawitindo yang tempat atau lokasinya ada di Marga Claviu punya tempat seperti begitu, sehingga hal itu mendorong Marga Claviu hari ini terlibat di dalam gugatan itu. Sebenarnya apa yang mendorong Marga Claviu sehingga memutuskan untuk terlibat di dalam sengketa ini? Ya, kami pertama melihat bahwa harus kami benar-benar menolak. Ya, karena wilayah kami sudah ada tanda-tanda merah ya di situ di garis. Ya, harus kami menggugat. Ya. Jadi karena ketidaksepakatan masyarakat adat Marga Claviu dari awal itu yang mendorong sehingga Marga Claviu memilih atau memutuskan untuk terlibat di dalam gugatan ini. Iya. Apakah perkebunan kelapa sawit ini kemudian mengancam wilayah adat masyarakat adat terutama Marga Claviu? Iya, itu mengancam. Pertama adalah merugikan. Kayak artinya utang kami yang sering kami mencari, kami mengolah hasil yang ada di situ. Karena di situ ada batas-batas ya namanya tanah adat, ada tempat-tempat yang tertentu. Oh, jadi ada tempat-tempat tertentu di wilayah adat yang harus dilindungi. Iya, dilindungi. Seperti itu. Oh iya, itu yang sehingga kemudian menjadi dasar kenapa Marga Claviu hari ini terlibat. Nah, sekarang proses persidangan sedang berlangsung di PT UN Jakarta. Marga Claviu sudah memutuskan untuk terlibat jadi tergugat 2 intervensi. Kemudian hakim juga sudah memutuskan bahwa Marga Claviu merupakan masyarakat adat yang memiliki kepentingan dengan gugatan ini. Apa harapan dari Bapak Martin mewakili Marga Claviu terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara ini? Ya, bagi keluarga Marga Claviu, saya percaya kepada keputusan yang harus benar-benar membawa dampak bahwa yang mana yang diputuskan itu yang harus. Karena saya merasa kalau bagi pribadi saya, keluarga dan marga yang diharapkan ya harus tidak terlibat dalam PT Agro itu. Jadi Bapak Martin ingin mengatakan bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini
harus memberikan putusan yang berpihak kepada masyarakat adat dan lingkungan hidup. Oke, saya pikir itu harapan, bukan harapan Bapak Martin saja, itu juga menjadi harapan semua orang hari ini. Bagaimana kita lihat soal ancaman deforestasi misalnya hutan di Papua yang setiap tahun tergusur, mulai habis. Nah, dan saya pikir ini usaha daripada perjuangan daripada Marga Klavi ini adalah untuk mempertahankan hutan agar tidak terjadi deforestasi, krisis iklim dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih Bapak Martin sudah bisa berbagi sedikit soal Marga Klaviu, kemudian sudah menceritakan soal keputusan untuk terlibat di dalam gugatan ini. Semoga majelis hakim juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat adat sehingga memberikan keputusan yang benar-benar berpihak atau adil kepada masyarakat adat dan juga lingkungan agar pemenuhan terhadap hak asasi manusia itu bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih Bapak Martin sudah hadir. Semoga hakim memutuskan seperti harapan daripada masyarakat adat.